Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Dewi Saputri. Saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Penyelesaian Berbagai Ancaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki jiwa mencintai tanah airnya. Bukti kita mencintai tanah air harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Warga negara yang baik harus mencintai dan menjunjung tinggi negara Indonesia. Hal ini karena mencintai dan menjunjung tinggi negara itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai pesona alam yang indah dan unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal itu memberikan kesan tersendiri bagi siapa saja yang datang ke Indonesia. Banyak wisatawan asing yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata dan tempat berlibur. Dunia internasional mengakui bahwa keindahan dan kekayaan alam Indonesia sangat menakjubkan. Selain itu, keanekaragaman dan kebinekaan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya menjadi keunggulan kita sebagai bangsa Indonesia. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai sebuah potensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan. Kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya, yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dengan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit sehingga sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, semua warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat makalah ini adalah 1. Ancaman terhadap integrasi nasional. 2. Strategi penyelesaian ancaman. Masuk bab 2, pembahasan. Penyelesaian berbagai ancaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman merupakan usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman yang muncul dapat berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. A. Ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman bidang ideologi. Ancaman ideologi adalah setiap usaha dan kegiatan dari dalam negeri yang dinilai sangat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain pernah terjadi di negara kita. Peristiwa ekstrim yang tidak sesuai dengan semangat pejuang bangsa Indonesia. Pukul 3 dini hari, tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh D.N. Adit. PKI berhasil membunuh 7 perwira tinggi. PKI bertekad menggantikan Pancasila sebagai dasar negara komunis Marxis. Kedua, ancaman bidang politik. Partai politik didirikan atas dasar adanya persamaan kepentingan, cita-cita politik, dan keyakinan keagamaan atau Taipan 2004.247. Setiap partai politik memiliki visi dan misi yang berbeda dengan partai politik lain. Perbedaan atau silang pendapat antara partai sering muncul. Ini adalah suatu konsekuensi sebuah negara demokrasi. Setiap partai politik dengan bebas mengemukakan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut seringkali menimbulkan pertentangan yang berujung konflik. Untuk itu, setiap partai politik harus dapat mengatasi berbagai macam konflik. 3. Ancaman bidang ekonomi. 1. A. Perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Kegiatan ini sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian negara kita. Dampak negatif terasa bagi pelaku usaha yang harus mengalami persaingan sangat ketat. 4. Persaingan dunia kerja.
era global saat ini, Indonesia menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan. Pertama, dinamika lingkungan yang cepat berubah dan cenderung menggelombang. Kedua, intensitas persaingan yang semakin keras dan tajam. Hal tersebut mempengaruhi persaingan yang ada di dunia kerja. Beberapa dunia kerja dengan SDM dan etos kerja rendah akan tersingkirkan. Semua orang bersaing keras dalam dunia kerja. Ini mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi. Mereka yang tersingkirkan harus mampu bertahan dengan menciptakan lapangan kerja sendiri. 5. Ancaman bidang sosial budaya. A. Pengaruh budaya luar. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat pada era globalisasi sekarang ini. Semua informasi dapat terakses dengan mudah. Budaya luar yang masuk sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi dapat memberikan pengaruh negatif yang harus diwaspadai. A. Berkembangnya paham liberalisme yang dapat menimbulkan sifat anarkis atau tanpa aturan dan pergaulan bebas. B. Menyebarnya penggunaan obat-obatan terlarang. C. Maraknya pornografi dan pornografi. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman. 1. Strategi asimilasi. Strategi mewujudkan integrasi membutuhkan strategi yang tepat. Asimilasi merupakan salah satu strategi yang ditempuh untuk mewujudkan integrasi nasional. Asimilasi dapat dilakukan dengan cara pencampuran kebudayaan. Asimilasi adalah proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan. Perbedaan yang ada antara individu atau kelompok dalam masyarakat, proses sosial yang digunakan untuk mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya asimilasi. Yang pertama, adanya kesadaran integrasi. Kedua, toleransi terhadap kelompok. Ketiga, sikap saling menghargai. Keempat, adanya keterbukaan penguasa terhadap rakyat. Kelima, terjadinya perkawinan campuran. 2. Strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada budaya asing yang berbeda. Timbulnya akulturasi melalui peran pembawaan kebudayaan luar ke kebudayaan lain. Penerimaan masyarakat pada proses akulturasi ditentukan oleh lapisan di masyarakat atau lapisan atas, rakyat biasa, dan cendekiawan. Watak individu sangat menentukan akulturasi. Ada watak konvensional dan ada watak progresif. Masyarakat kota mudah menerima akulturasi dibandingkan masyarakat desa. Proses akulturasi yang berjalan lancar dan menghasilkan integrasi dari unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan dari masyarakat penerima. Ketiga, ada strategi pluralisme. Pluralis adalah paham yang mampu menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat. Setiap manusia mempunyai nilai dan kedudukan yang sama. Masing-masing orang dan kelompok berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Pluralisme dapat mewujudkan integrasi nasional. Masyarakat akan lebih mudah memberikan kesempatan pada semua komponen masyarakat tanpa melihat komponen yang ada. Masyarakat multikulturalisme memandang kesederajatan di antara perbedaan dan tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan lain. Selanjutnya bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus berusaha menjaga keamanan bangsa. Kita harus menjaga keamanan bangsa kita agar kita tidak mudah terpecah belah oleh kelompok-kelompok ataupun individu yang berusaha membuat kekacauan dalam negeri kita. Bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan yang beradab. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. B. Saran. Upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita mencoba untuk melakukan identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kita dalam mendukung upaya untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Baiklah, itulah tadi presentasi saya
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.